Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Alhamdulillah teman-teman semuanya, kita bisa bertemu kembali di dalam suasana ingin menuntut ilmu, mempelajari beberapa ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan harapan bisa menjadi modal untuk supaya kita bisa berhasil di dunia dan juga bisa selamat di akhirat. Meskipun saya juga mendapatkan informasi beberapa teman-teman dari Pratita juga ada yang terkena COVID. Bahkan ada yang mengatakan ke saya sedang ada 15 orang yang saat ini sedang isolasi mandiri di kantor. Bahkan juga ada katanya yang sudah meninggal dunia, satu orang yang bernama Bapak Ihsan. Saya secara khusus, secara pribadi halo teman-teman semuanya, alhamdulillah ya, meskipun ada yang sudah meninggal dunia, ada yang juga sakit, kita berdoa kepada Allah yang sudah lebih dulu Allah panggil. Semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah, kemudian diampuni segala dosanya oleh Allah, dimudahkan urusan di akhirat kelak, terutama urusan di dalam kuburnya saat ini. Kemudian bagi kita yang masih dalam perjuangan melawan penyakit saat ini, semoga Allah beri ketabahan dan kesabaran. Dan ini mungkin konsekuensinya sama dengan apa yang Allah inginkan di dalam surah Al-Asr. Karena dalam surah Al-Asr yang akan kita pelajari nanti ada satu bab di mana kita disuruh saling menasehati terkait dengan hal yang berkenaan dengan kesabaran terhadap segala cobaan, ketaatan yang sedang kita lakukan. Itu salah satu dari makna surah Al-Asr. Semoga dengan surah Al-Asr kita bisa meningkatkan kesabaran kita, selalu tabah kepada ujian Allah, selalu saja ada kebaikan di balik segala ujian dan cobaan yang Allah berikan. Toh dulu di masa para sahabat Rasulullah juga sudah mengalami hal yang sama. Ketika di bumi Syam, bahkan salah seorang sahabat yang dijamin masuk surga oleh Allah, yaitu Abdullah bin Al-Jarrah, itu bahkan meninggal dunia ketika terkena wabah penyakit. Maka kita berharap kepada Allah, ya Allah, kalaulah aku misalkan memang sudah tertulis di dalam catatan Lauhul Mahfudmu bahwa aku adalah salah satu orang yang harus menghadapmu di zaman seperti saat ini, maka berikanlah kesabaran kepadaku dan keluargaku dan catatkanlah kebaikan untukku. Tapi jika engkau memberikan aku kesempatan untuk hidup lebih lama dari apa yang bisa aku harapkan, maka hendaknya engkau catat aku juga sebagai orang yang terus beramal soleh, tidak lupa diri, dan kemudian bisa memperbaiki kondisi sosial masyarakat di sekitarnya, sehingga aku bisa mencatat sebagai hamba yang bisa termasuk di dalam golongan orang-orang yang soleh dari umatmu kelak di hari kiamat. Hanya itu saja pengharapan kita, tidak ada yang lebih, karena pada akhirnya semua yang kita miliki akan kita tinggalkan, semua yang kita miliki hari ini akan bukan lagi menjadi milik kita suatu hari nanti. Tetapi tentu yang paling penting bagi kita adalah bagaimana terus meningkatkan iman dan takwa, selalu sabar dan selalu berada di dalam kebenaran supaya kita bisa berhasil. Teman-teman sekalian, mari coba kita lihat sedikit surah Al-Asr terkait dengan tafsir kita hari ini, terutama dengan tema ataupun perihal yang sudah kita bicarakan sekilas barusan ya di awal pengantar tadi.
terutama terkait dengan ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada umat manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Surah Al-'Asr ini merupakan surah yang terdiri dari 3 ayat. Oleh jumhur ulama digolongkan sebagai surah Makkiyah, surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Rasulullah hijrah ke kota Madinah. Tidak diketahui secara pasti kapan surah Al-'Asr ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya di kota Mekah. Dalam peristiwa apakah? Akan tetapi para ulama tafsir mengingatkan kita bahwa sebab turunnya surah Al-'Asr ini menunjukkan tentang peringatan kepada Rasulullah dan umatnya tentang pentingnya waktu. Makanya di dalam surah yang pertama Allah kemudian menggunakan kata sumpah demi masa, wal 'asri, demi masa, yang menunjukkan bahwa waktu itu sangatlah penting sekali sehingga Allah sendiri pun sebagai pemilik waktu bersumpah dengan waktu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya adalah apa itu asr di dalam ayat yang pertama dan kenapa kemudian Allah bersumpah dengan waktu? Harus diketahui bahwa jika kita membaca Al-Quran, setiap kita menemui huruf waw di dalam Al-Quranul Karim, maka setidaknya ada 2 cara menerjemahkan kata waw tersebut. Yang pertama diartikan dengan kata dan, yang kedua diartikan dengan kata demi. Nah, pertanyaannya kapankah waw atau wa, ya, biasanya waw itu ada baris di atas, ya, baris fathah sehingga dibaca dengan wa, itu diartikan dan diartikan demi. Cara membuat penilaian ataupun cara menentukan atau membedakan keduanya dilihat dari kata benda yang ada setelahnya. Setiap kata benda yang ada yang terletak setelah huruf wa, maka dilihat dari baris akhir kata benda tersebut. Jika kata benda tersebut baris akhirnya fathah atau dhammah, maka sangat dimungkinkan bahwa makna wa tersebut artinya dan. Sebaliknya, jika dia memiliki baris akhir dalam bentuk kasrah, maka kata wa pada kalimat Arab tersebut diartikan dengan demi. Karena wa yang menghasilkan baris kasrah pada kata benda itu disebut dengan wawul qasam, waw sumpah. Nah, makanya di dalam surah Al-'Asr tidak dibaca wal 'asru, juga tidak dibaca wal 'asra, dibacanya wal 'asri. Coba diperhatikan di dalam Al-Qur'an, ya, wal 'asri yang artinya demi masa. Nah, demi di situ merupakan sumpah. Kita tahu bahwa Al-Qur'an merupakan kalam Allah. Maka selama konteks di dalam ayat tidak menunjukkan kepada siapapun, maka yang melakukan sumpah itu adalah Allah sendiri. Maka wal 'asri merupakan bentuk sumpah Allah kepada waktu, bahwa waktu tersebut mempunyai kedudukan yang sangat istimewa di dalam kehidupan. Itu sebabnya kenapa Allah bersumpah. Hal yang sama juga Allah lakukan ketika Allah mengatakan wadduha, demi waktu duha. Begitu juga dengan watini wazzaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Semua sumpah Allah dengan waktu yang ada di dalam Al-Quran ataupun dengan benda yang ada di dalam Al-Quran menunjukkan waktu dan benda tersebut menjadi suatu hal yang penting. Itu yang harus dipahami terlebih dahulu. Yang kedua, kata al-asru itu di dalam bahasa Arab bermakna ad-dahru, yang artinya masa, zaman, atau juga bisa diartikan dengan waktu. Itu kata asr.
Nah, kemudian dari kata asr ini lahirlah apa yang kemudian kita kenal dengan istilah tahun, bulan, minggu, jam, menit, dan detik. Semuanya ini disebut dengan al-asr, masa, waktu. Di dalam kapasitas pembagian ini, waktu sebenarnya terkait dengan kehidupan manusia itu terbagi tiga, yaitu kemarin, saat ini, esok. Nah, dari tiga waktu utama ini, kemarin, hari ini, dan esok, maka kemarin dan esok hari itu adalah waktu yang tidak lagi dimiliki. Kemarin tidak dimiliki karena telah berlalu, sedangkan esok tidak dimiliki karena belum terjadi. Jadi satu-satunya bagian waktu yang dimiliki itu adalah waktu yang saat ini berlangsung. Maka kemudian di dalam kajian Islam kita mengenal ada ilmu sirah, ada ilmu tarikh, ilmu sejarah, ilmu sirah. Ilmu sejarah ini dijadikan sebagai pedoman, referensi bagaimana kemudian masa sekarang menjadi lebih baik dari masa sebelumnya. Dengan bahasa yang lain, setiap peristiwa yang terjadi pada masa yang lampau itu bisa menjadi referensi agar kemudian bisa dipertahankan pada zaman sekarang jika perbuatan tersebut baik. Sebaliknya, jika perbuatan tersebut jahat ataupun salah, maka pada masa sekarang bisa dijadikan referensi agar kita bisa terhindar dari perbuatan tersebut. Itulah hubungan antara dulu dan sekarang. Akan tetapi ada masa yang akan datang yang juga belum kita miliki karena belum terjadi. Bahkan banyak di antara kita yang mungkin tidak lagi memiliki waktu di masa yang akan datang. Kita hanya memiliki waktu di masa saat ini. Oleh sebab itu para ulama kemudian menggarisbawahi begini, bahwa yang penting dari setiap waktu, dari tiga waktu yang kita miliki, yang dimiliki oleh manusia secara umum, yaitu kemarin, hari ini, dan esok, maka waktu saat inilah yang kemudian menjadi lebih penting dari semuanya, baik dibandingkan waktu yang telah lampau maupun waktu yang akan datang. Karena waktu yang telah lampau, jika ada dosa, maka dosa itu hanya diharapkan bisa dihapus oleh Allah, tanpa kita bisa mengulang kembali untuk mencatat amal perbuatan baik pada waktu yang telah lampau tersebut. Sebaliknya, waktu yang akan datang kita juga belum tahu apakah waktu yang akan datang akan kita miliki dengan perbuatan yang baik ataupun dengan perbuatan yang buruk, karena juga memang belum dimiliki. Jadi satu-satunya yang paling penting adalah waktu saat ini. Nah teman-teman, apapun yang kita hadapi saat ini, inilah yang paling penting. Bagaimana cara kita berpikir, bagaimana cara kita menjaga hati, bagaimana cara kita menjaga pikiran kita. Jika hari ini Allah kemudian memberikan kita sakit, bagaimana kita berhadapan dengan rasa sakit tersebut. Jika Allah kemudian menguji kita dengan kematian, bagaimana cara kita berhadapan dengan kematian tersebut. Jika Allah kemudian mentakdirkan kita sedang dalam kondisi yang susah, kepayahan, bagaimana kemudian kita menjaga diri agar selalu tetap istiqomah di dalam kebenaran yang Allah inginkan, meskipun kepayahan itu tidaklah mudah untuk kita hadapi. Itulah yang paling penting di saat ini, karena setiap kepayahan, penyakit, rasa susah maka akan berakhir di masa yang akan datang. Tidak ada penyakit yang abadi, tidak ada rasa susah yang abadi, tidak ada kesulitan yang abadi, semuanya akan berakhir. Pada saatnya nanti semua itu akan berakhir. Hanya saja yang harus kita pahami, kalaulah tidak berakhir dalam kehidupan, maka akan berakhir dengan kematian. Rasa sakit yang parah sekalipun, jika tidak sembuh di dalam kehidupan, maka akan berakhir dengan kematian. Maka tidak akan ada lagi orang yang setelah mati akan merasakan sakit sebagaimana sakit ketika dia hidup. Maka yang jadi beban bagi kita hari ini adalah bagaimana memastikan bahwa setelah kita mati, bahwa kehidupan kita setelah kehidupan saat ini akan menjadi lebih indah. Karena kita tahu bahwa rasa sakit yang kita alami di saat hidup hari ini tidaklah bernilai dengan apa yang akan kita hadapi setelah kematian. Maka tidaklah kemudian boleh menjadi alasan kesulitan, kepayahan, sakit, ujian, cobaan yang kita hadapi saat ini kemudian menjadi alasan buat kita supaya tidak lagi menjadi orang yang baik, menjadi orang yang benar, menjadi orang yang taat, menjadi hamba yang baik, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu terkait dengan
waktu. Nah, para ulama mencatat juga alasan kenapa Allah bersumpah dengan waktu, karena waktu menjadi sangat penting, karena waktu memiliki semua dimensi, semua peristiwa, semua kondisi, semua keadaan di dalam kehidupan itu semua dilalui berdasarkan waktu yang ada. Tidak ada rasa sakit itu tanpa memiliki waktu. Tidak ada rasa sehat ataupun kondisi sehat jika tidak punya waktu. Jadi orang sehat itu punya batasan waktu, sebagaimana orang sakit juga punya batasan waktu. Nah, sumpah Allah ini menunjukkan bahwa semua peristiwa di dalam waktu itu menjadi sangat penting, sehingga kemudian Allah bersumpah dengan waktu untuk mengisyaratkan bahwa waktu tidaklah jelek, waktu tidaklah kemudian memiliki konotasi negatif. Sebagian masyarakat di dunia ini itu ada yang melihat waktu sebagai sesuatu yang buruk. Bahkan bukan hanya waktu yang buruk, bahkan hal-hal yang berhubungan dengan waktu pun terkadang dilihat buruk. Maka coba kita lihat misalkan saudara-saudara kita dari Cina misalkan, mereka bahkan punya filosofi khusus yang kemudian menetapkan angka tertentu buruk, waktu tertentu buruk. Di dalam Islam, waktu tidaklah pernah buruk. Pagi, siang, sore, malam hari itu tidaklah buruk, tidaklah jahat, tidaklah jelek. Semua waktu sama saja. Tidaklah ada waktu yang jelek. Yang jelek pada waktu adalah peristiwa yang terjadi dalam waktu tersebut. Seperti misalkan, kenapa kita dilarang sholat setelah habis waktu asar, kita dilarang sholat setelah habis waktu subuh. Bukan karena waktu subuhnya yang jelek, bukan karena waktu asarnya yang tidak baik, akan tetapi karena peristiwa yang terjadi pada waktu tersebut, di mana Allah Rasulullah SAW mengingatkan kita bahwa dua waktu tersebut merupakan waktu munculnya tanduk setan. Itu sebabnya kenapa kita dilarang untuk sholat setelah habis sholat subuh dan setelah sholat asar. Jadi bukan karena waktunya, tapi karena peristiwa yang terjadi di waktu tersebut. Di sisi yang lain, kata al-asr yang diartikan dengan masa itu kemudian digunakan di dalam salah satu waktu sholat, yaitu waktu sholat asar. Kenapa waktu atau masa digunakan sebagai nama dari salah satu sholat yang diwajibkan dari 5 waktu sholat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kaum muslimin? Ada hadis dari Imam Bukhari di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda begini: Inna baqa'akum fi man salafa man qablakum minal ummami kama baina waqtil asri ila ghurubi syams. Sesungguhnya sisa masa kalian hidup di dunia ini setelah umat-umat terdahulu, ini kata Rasulullah, itu bagaikan masa antara waktu asar sampai dengan tenggelamnya matahari. Atau dalam bahasa yang lain, sisa kehidupan manusia dari sejak masa Rasulullah sampai dengan hari kiamat itu sama dengan waktu dimulai dari waktu sholat asar sampai dengan waktu maghrib. Itu saja sisa waktu yang ada dalam kehidupan dunia ini. Dalam bahasa yang lain, bahwa sisa hidup kita itu tidaklah lama, seperti lamanya waktu sholat asar sampai dengan waktu sholat maghrib, yang menjadi sholat di mana matahari dianggap sudah tenggelam saat itu. Itulah waktu kehidupan manusia. Jadi dalam hal ini, ketika Allah mengingatkan wal asri, ada dua makna yang harus kita pahami. Pertama, bahwa banyaknya peristiwa hal yang luar biasa yang terjadi yang berkenaan dengan waktu. Yang kedua, waktu yang dimiliki oleh setiap manusia tidaklah lama, sebentar saja. Berapa banyak orang, sahabat yang biasanya kita ajak ngobrol, kita ketemui mungkin beberapa saat yang lalu, tapi tiba-tiba hari ini, detik ini, tiba-tiba sudah meninggalkan kita, yang menunjukkan bahwa waktu yang dimiliki untuk kehidupan tidaklah panjang, tidaklah lama, sesaat saja. Maka oleh karena itu,
manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya dalam batasan sedikit yang Allah berikan selama kita bisa menjalani kehidupan. Karena kehidupan kita tidaklah lama, sebentar saja, seperti masuknya waktu asar lalu berakhir dengan masuknya waktu maghrib. Begitulah lamanya kehidupan manusia, ibarat kiasan yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Nah, dari sini kita paham bahwa dengan batasan waktu yang sangat-sangat sedikit ini, maka tidak mungkin kemudian secara logika kita bisa mengumpulkan amal soleh yang banyak. Maka karena sedikitnya waktu yang dimiliki oleh manusia itulah, maka ada ayat yang selanjutnya berbunyi, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Nah, alasankah hubungannya dengan waktu? Karena waktu yang sedikit ini tidak mungkin kemudian menjadikan kita bisa menjadi orang yang beruntung. Tidak mungkin, karena sedikit sekali waktu yang kita miliki dalam kehidupan, sehingga kemudian kerugian bagi kita manusia itu lebih dekat daripada keberuntungan. Itu terkait dengan makna yang kedua dari ayat ini. Dalam bahasa yang lain, Allah yang mengatakan, wahai manusia, dengan sedikitnya waktu yang engkau miliki selama engkau hidup sebelum mati, maka sesungguhnya dasar kehidupanmu ini sangatlah rugi, karena engkau tidak akan bisa mencapai keberuntungan dengan waktu yang sangat sedikit. Maka kita lihat misalkan di dalam dunia perdagangan, berapa banyak orang yang bisa menghasilkan keberhasilan dengan waktu yang sangat singkat, sedikit sekali. Bahkan banyak sekali orang yang berhasil dalam dunia dagang setelah umurnya yang sudah sangat tua. Artinya butuh waktu yang sangat lama untuk seseorang bisa berhasil. Jadi tidak ada keberhasilan itu yang bisa dilalui dengan cepat. Keberhasilan itu butuh waktu yang lama. Makanya kemudian ayat digunakan lafi khusrin. Ada dua makna dari dua ayat ini yang harus dipahami. Pertama, kata al-insan. Kata al-insan di dalam bahasa Arab itu memiliki makna umum, ya. Kata al-insan itu adalah kata umum, artinya mencakupi semua umat manusia. Kata khusus dari kata insan itu misalkan kita sebut Muhammad, Ali, Ahmad, itu khusus. Jadi Muhammad itu khusus daripada manusia seluruhan. Sedangkan kata al-insan sendiri itu kata umum. Allah menggunakan kata umum bahwa kerugian ini menimpa semua manusia, tidak dipilah-pilih. Tidak hanya bagi orang yang berkulit putih, tidak hanya bagi orang Indonesia saja, tidak, tapi bagi semua umat manusia itu mengalami apa yang disebut dengan kerugian. Nah, kata kerugian sendiri di dalam bahasa Arab itu biasanya digunakan di dalam perdagangan. Dia tidak digunakan dalam kehidupan. Biasanya digunakan di dalam perdagangan. Kemudian kerugian di dalam perdagangan ini dikiaskan atau digunakan di dalam bab kehidupan karena sifat yang dimiliki sama. Sebagaimana orang tidak mau rugi di dalam perdagangan, maka seharusnya orang juga tidak boleh rugi di dalam kehidupan. Sebagaimana orang benci dengan kerugian di dalam perdagangan, maka seharusnya orang juga benci dengan kerugian di dalam kehidupan. Maka kemudian orang-orang Arab menggunakan sistem perdagangan atau makna perdagangan dalam kehidupan. Maka kita lihat misalkan di dalam surah Al-Baqarah, Allah bahkan bicara tentang perdagangan. Ketika Allah mengatakan ulaikal ladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda. Mereka yang memperdagangkan petunjuk dengan kesesatan. Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Tidaklah kemudian perdagangan mereka ini beruntung. Nah, bahasa perdagangan, bahasa dagang digunakan di dalam bahasa kehidupan karena hakikat sifatnya sama antara kehidupan dengan perdagangan. Nah, kata lafi khusrin, jika teman-teman perhatikan dalam redaksi bahasa Arabnya, pada kata lafi itu ada lam. Lam itu disebut dengan lam taukid, lam penguat, ya, lam penguat. Jadi lafi khusrin itu artinya benar-benar berada dalam kerugian, yang menunjukkan bahwa kerugian yang Allah maksud adalah kerugian yang maha besar. Itu satu. Yang kedua,
kalimat khusrin di dalam ayat ini itu tidak menggunakan alif lam. Coba perhatikan, tidak ada alif lamnya. Bukan la fil khusri, tapi la fi khusrin. Nah, setiap kata benda yang tidak menggunakan alif lam di dalam ilmu bahasa Arab itu disebut dengan nakirah. Nakirah menunjukkan kata benda yang tidak diketahui. Kata benda yang tidak diketahui. Contohnya begini. Jika saya membeli bola, lalu bola itu saya tendang, maka kita paham bahwa bola yang saya tendang adalah bola yang saya beli. Tetapi jika menggunakan pola nakirah, pola yang tidak menggunakan alif lam, saya akan mengatakan kira-kira redaksi bahasa Indonesia begini. Saya membeli bola, saya menendang bola. Nah, kalau menggunakan kata nakirah, kata yang tidak menggunakan alif lam, maka bola yang saya tendang dengan bola yang saya beli itu adalah bola yang berbeda, bukan bola yang sama. Nah, di sini kita kemudian paham bahwa la fi khusrin, kerugian yang Allah maksud di sini adalah jenis kerugian yang tidak dipahami oleh manusia atau tidak dimengerti. Dalam bahasa yang lain, setiap orang di dalam kehidupan di dunia ini, dalam rentan waktu yang sangat pendek ini akan mengalami kerugian yang bermacam-macam jenisnya. Setiap orang berbeda kerugian yang dia miliki, yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala saja, kita tidak. Maka coba kita perhatikan, ada orang yang tidak taat kepada Allah, dia mengalami kerugian yang dialami dari sisi perdagangannya, dari sisi usahanya. Tapi ada orang yang ingkar kepada Allah, usahanya malah lancar saja, tidak ada kerugian dalam usaha perdagangannya, tapi kerugian yang dialami malah justru dalam posisi kehidupan keluarganya, ribut dengan istrinya, ribut dengan anaknya, broken home dan segala macam-macam kerugian yang dimiliki. Maka ketika Allah mengatakan innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian, Allah sedang mengingatkan manusia bahwa setiap orang yang tidak kemudian berada di dalam ketaatan kepada Allah di dalam rentan waktu yang sangat sedikit ini mengalami kerugian yang bermacam-macam. Setiap orang bisa berbeda dengan yang lainnya. Ada orang yang rugi karena rugi dengan sebab perdagangannya merugi. Ada orang yang rugi dengan sebab pertemanannya hancur. Ada orang yang rugi dengan sebab keluarganya yang broken home. Ada orang yang rugi karena dia tidak pernah mengalami keberhasilan dalam dunia pendidikannya misalkan. Jadi kerugian yang bermacam-macam yang dialami oleh manusia. Nah, hakikatnya semua manusia siapapun itu, tidak terkecuali semuanya berada dalam kerugian. Mau dia laki-laki, perempuan, anak kecil, orang dewasa, semuanya mengalami kerugian. Lalu kemudian Allah menjamin pada ayat yang terakhir bahwa hanya 4 golongan saja yang tidak rugi. Dari semua golongan yang kemudian dijamin oleh Allah akan mendapatkan kerugian, hanya 4 golongan saja yang bisa selamat. 4 golongan inilah yang kemudian akan berhasil di dunia. 4 golongan ini pula yang akan berhasil nanti di akhirat. Siapapun yang tidak termasuk dari 4 golongan ini, maka mutlak dia merugi. Dia pasti rugi. Hanya 4 golongan ini saja yang bisa selamat, meskipun kehidupannya itu relatif pendek waktu yang mereka miliki di dalam kehidupan dunia ini, tetapi mereka dijamin oleh Allah pasti selamat. Nah, 4 golongan itu disebutkan pada ayat selanjutnya, illal ladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan orang-orang yang beramal soleh, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, dan orang-orang yang saling nasihat menasehati dalam urusan kebenaran, dan yang terakhir orang yang nasihat menasehati dalam urusan kesabaran. Coba kita lihat kenapa 4 golongan ini dianggap selamat. Pertama, illal ladzina amanu, orang yang beriman. Hal ini sesuai dengan riwayat, dengan ayat di dalam surah Az-Zariyat di mana Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku kemudian menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Maka penyembahan kepada Allah harus merupakan syarat
sebagai bentuk keselamatan, karena tidak ada tujuan keselamatan yang Allah jadikan bagi jin dan manusia kecuali dengan menyembah Allah sebagai jalan keselamatan dunia dan akhirat. Maka beriman kemudian menjadi kelompok yang pertama bagi orang yang selamat. Nah, maka kemudian bagi setiap kita jika melihat ada orang yang telah beriman kepada Allah tapi masih melakukan kemaksiatan, maka seharusnya tidak boleh kita cela. Nah, kecuali kita mengingatkannya bahwa apa yang telah dia lakukan akan memudaratkan keimanan yang dia miliki. Karena sesungguhnya orang yang beriman kepada Allah pada akhirnya dia akan semuanya kembali ke surga. Siapapun orangnya, mau dia tidak sholat, dia tidak puasa, dia tidak zakat, dia tidak haji, atau tidak melakukan apapun perintah dan larangan Allah, maka pada akhirnya dia akan masuk ke dalam surga. Para ulama sepakat, para ulama akidah, selama belum ada penentangan terhadap hukum Allah, tetapi dia tidak mau menjalankan perintah Allah karena malas, bukan karena penentangan atau pengingkaran, maka orang yang sejenis ini, selama dia berada pada posisi seperti ini, keimanannya selamat. Dia nanti di akhirat akan berakhir masuk ke dalam surga dan kekal di dalam surga selama-lamanya. Hanya saja sebelum dia dimasukkan ke dalam surga, dia transit dulu di neraka sesuai dengan kemaksiatan ataupun dosa yang telah dia lakukan dengan sebab tidak mau menjalankan perintah Allah dan tidak mau meninggalkan larangan Allah. Itu saja perbedaannya. Berbeda dengan orang yang kemudian menentang Allah, misalkan diperintahkan sholat 5 waktu, tapi dia mengatakan sholat 5 waktu tidak lagi wajib. Orang yang seperti ini hukumnya kafir. Orang yang kafir, dia telah memudaratkan iman, imannya dianggap hilang. Jika dia mati, dia kekal di dalam neraka dan dia tidak akan pernah masuk ke dalam surga. Sama halnya orang yang beriman kepada Al-Quran tapi kemudian tidak beriman kepada hadis Nabi. Di Jakarta itu ada aliran seperti ini. Aliran yang menganggap bahwa Al-Quran itulah satu-satunya nas agama yang boleh diikuti, sedangkan hadis tidak perlu diikuti. Nah, orang yang punya pemahaman bahwa Al-Quran berasal dari Allah, sedangkan hadis tidak lagi berasal dari Allah dan tidak boleh diimani, maka hukumnya kafir di dalam ilmu akidah. Orang ini telah memudaratkan imannya. Jika meninggal dunia, dia kekal abadi di dalam neraka. Dia tidak akan pernah masuk ke dalam surga. Maka kemudian dalam ilmu akidah, agar selamat keimanan seseorang, dibentuklah 6 rukun, 6 bagian yang harus dimiliki oleh seorang mukmin. Jika hilang satu saja dari 6 rukun ini, maka telah memudaratkan keimanan yang dia miliki. Inilah yang kemudian dikenal dengan nama rukun iman. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada nabi, beriman kepada hari akhir, beriman kepada qada dan qadar. Setiap orang mukmin yang beriman kepada Allah, dia harus memiliki 6 bagian dari rukun iman ini. Jika dia tidak percaya pada satu saja dari rukun iman tersebut, maka dia menjadi kafir dan dia dianggap keimanannya tidak lagi mempunyai faedah untuk dia di dunia dan di akhirat. Nah, dari sisi ini kemudian kita paham kenapa orang yang beriman mempunyai tempat yang istimewa di sisi Allah dan dianggap sebagai golongan pertama yang selamat. Timbul pertanyaan, Ustadz, bagaimana hukumnya di dalam Islam orang yang beriman kepada Allah tapi jahat? Dia suka menzalimi orang lain, dia suka kemudian mengambil hak orang lain, dia bahkan juga suka membunuh orang lain, dia suka mencaci orang lain dan lain sebagainya. Tapi dia beriman kepada Allah. Dibandingkan dengan orang yang tidak beriman kepada Allah tapi baik hubungannya dengan manusia. Nah, seperti orang barat misalkan, ya, terkadang kalau kita lihat jika ada wilayah di negara-negara muslim, di wilayah-wilayah kaum muslimin yang terkena musibah, mereka kasih bantuan, mereka kirim tenaga ahlinya, mereka kirim tenaga-tenaga medisnya dan lain sebagainya. Apakah kemudian orang-orang non-muslim yang seperti ini yang baik hubungan dengan Allah, di mata Allah itu lebih baik daripada muslim yang beriman kepada Allah tapi jahat kepada manusia? Nah, bab ini sebenarnya sudah dibahas oleh kaum muslimin, bahwa iman menjadi syarat utama sebuah amalan diterima oleh Allah.
Tanpa iman maka tidaklah sebuah amalan diterima oleh Allah. Seseorang tidaklah kemudian diwajibkan sholat, tidak diwajibkan zakat, tidak diwajibkan apapun oleh Allah kalau dia belum beriman. Jadi kemudian kita katakan orang Hindu itu tidak wajib sholat, orang Nasrani itu tidak wajib puasa, orang Yahudi itu tidak wajib zakat, orang yang di luar atau beragama di luar agama Islam itu tidak wajib haji ataupun umrah. Kenapa? Karena mereka tidak beriman. Karena syarat amal itu mesti dia harus beriman terlebih dahulu. Jika dia tidak beriman, hukum di dalam ilmu akidah, maka amal ibadahnya tidak diterima. Ada orang Nasrani sholat, maka sholatnya tidak diterima dengan sebab tidak beriman. Hal yang sama terjadi. Ada orang membantu sesama manusia, tetapi dia tidak beriman kepada Allah. Bantuan yang dia berikan kepada manusia tersebut tidaklah dipandang oleh Allah, dan itu kemudian tidak akan mengurangi kebaikan, tidak akan membuat dia kemudian masuk ke dalam surga Allah nanti di hari kiamat. Kenapa? Karena kebaikan yang dia lakukan kepada makhluk tidaklah kemudian bisa diterima oleh Allah dengan sebab dia tidak memiliki keimanan. Maka jika seseorang ingin amal ibadahnya diterima oleh Allah, keimanan adalah syarat yang pertama. Makanya orang kalau mau masuk Islam itu disuruh syahadat terlebih dahulu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena itu syarat. Kalau tidak melakukan syarat itu, maka semua amalan yang lain dari 4 rukun Islam lanjutan itu tidak kemudian disuruh untuk dilakukan. Dia harus syahadat terlebih dahulu. Kalau tidak syahadat maka tidak perlu salat. Kalau tidak syahadat tidak perlu puasa. Kalau tidak syahadat tidak perlu zakat. Kalau tidak syahadat tidak perlu haji. Maka kemudian Allah mengatakan di dalam surah Al-Qasas, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin. Kami nanti di hari kiamat akan kami datangkan orang-orang yang berbuat perbuatan-perbuatan baik. Semua dihadapkan oleh Allah. Ada orang yang waktu di dunia membantu sesama manusia, itu dihadapkan oleh Allah nanti di hari kiamat. Lalu Allah mengatakan faja'alnahu haba'an mansura. Tetapi kebaikan yang mereka lakukan tersebut akan kami jadikan bagaikan debu yang berterbangan. Artinya tidak dianggap oleh Allah dengan sebab tidak adanya syarat utama yaitu iman. Maka keimanan yang terpatri dalam 6 bagian yaitu rukun iman, 6 rukun iman, maka itu menjadi syarat mutlak bagi seorang muslim untuk selamat. Dimanapun kita berada, bagaimanapun kondisi kita, sesulit apapun hidup kita, jaga bagian ini. Makanya ada ayat dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang yang beriman, maka hendaklah engkau takut kepada Allah dengan sebenar-benar takut. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau mati kecuali dalam kondisi sebagai orang yang menyerahkan diri kepada Allah, sebagai muslim. Muslim artinya orang yang yakin bahwa Allah lah Tuhan yang pantas disembah satu-satunya. Nah, syarat orang muslim imannya selamat, dia harus punya 6 rukun iman tadi. Itu sebabnya kenapa iman menjadi syarat yang pertama. Yang kedua, orang yang selamat setelah mempunyai iman, yaitu orang yang beramal soleh. Amal soleh di dalam Islam itu ada 2 jenis. Ada yang disebut dengan amal hablu minallah, yang sifatnya vertikal. Ada juga amal soleh yang disebut dengan hablu minan nas, yang bersifat horizontal. Jadi perbuatan amal soleh di dalam Islam itu kemudian dibagi menjadi 2. Baik amal soleh yang berhubungan dengan Allah seperti salat dan puasa, ataupun amal soleh yang berhubungan dengan makhluknya Allah seperti misalkan pernikahan, zakat, sedekah, transaksi jual beli. Itu semua bagian dari amal soleh yang berhubungan dengan manusia yang bersifat horizontal. Maka kemudian ketika Allah mengatakan yang beramal soleh, maka kata soleh di dalam ayat itu jika diperhatikan itu sifatnya jamak, bukan mufrad, bukan tunggal tapi jamak. Illalladzina amanu wa 'amilus shalihat. As-shalihat itu jamak dari kata as-salihah. Ya, as-salihat itu jamak. Artinya tidak dibatasi pada satu amal soleh saja, tidak dibatasi pada amal vertikal saja, juga tidak dibatasi pada amal horizontal saja.
Nah, bagian amal soleh itu masuk dalam kaedah syariat. Kalau beriman tadi masuk dalam kaedah ma'rifat atau akidah, maka amal soleh itu masuk dalam kaedah syariat. Maka dari sini kita paham bahwa orang yang bermakrifat tanpa syariat, maka farifatnya itu bisa menyebabkan dia masuk neraka. Yang kedua, orang yang bersyariat tanpa makrifat itu juga tidak diterima oleh Allah. Maka agama yang benar bagi setiap kaum muslimin, bagi setiap orang, maka dia harus punya makrifat, dia harus punya syariat. Tidak boleh dipisah-pisahkan. Nah, di zaman ini ada orang yang sekarang memisahkan antara makrifat dengan syariat. Ada orang yang memisahkan antara tarekat dengan syariat. Ada orang yang memisahkan antara hakikat dengan syariat. Sebenarnya cara beramal soleh yang benar di dalam Islam antara makrifat dengan syariat tidak boleh dibeda-bedakan, tidak boleh dipisahkan. Tidak ada wali Allah kalau tidak sholat, tidak ada wali Allah kalau puasanya kemudian tidak sesuai dengan diajarkan oleh Allah. Maka kita katakan, jika ada orang yang tidak melakukan sholat, hanya niat dengan hati saja, lalu dia mengatakan ini sholatnya orang ma'rifat, maka kita katakan ke orang tersebut, sesungguhnya dia merupakan hamba yang telah ingkar kepada Allah dan telah memudaratkan keimanannya. Maka dalam bab ini, orang yang beriman dengan orang yang beramal soleh, orang yang berma'rifat dengan orang yang bersyariat, itu tidak boleh dipisahkan, biar dia bisa selamat. Karena orang yang hanya kemudian yakin kepada Allah tidak sholat, dia bisa masuk neraka meskipun masuk surga belakangan. Sebagaimana orang yang sholat tapi tidak beriman kepada Allah, itu juga sudah pasti masuk neraka dan dia kekal abadi selama-lamanya. Maka agar bisa selamat sampai ke surga Allah dan terhindar dari neraka Allah walaupun hanya sesaat, maka seseorang dituntut untuk memiliki ma'rifat, di saat yang sama dia dituntut untuk memiliki syariat. Ma'rifat artinya orang yang mengenal Allah, bahwa Allah zat yang disembah, dia tahu sifat Allah, dia yakin dengan Allah, itu disebut ma'rifat. Orang yang syariat artinya orang yang menjalankan semua perintah yang Allah perintahkan, yang kemudian di saat yang bersamaan dia juga menjauhi semua larangan Allah. Nah, itu bab syariat namanya. Maka tidaklah disebut orang tersebut yakin, sebenar-benar yakin kepada Allah kalau dia belum taat kepada Allah pada bab perintah dan larangan. Itu sebabnya kenapa kemudian illal ladzina amanu wa amilus sholihat itu kemudian harus digabung, tidak boleh dipisahkan. Yang ketiga, yang terakhir, yang tidak boleh dipisahkan dari kelompok kaum muslimin adalah watawasau bil haq watawasau bis sabr. Orang yang nasihat menasihati dalam urusan yang benar dan nasihat menasihati dalam urusan yang sabar. Ada orang dia beriman kepada Allah, kemudian di saat yang bersamaan dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia lakukan semuanya. Dia dititipkan ilmu oleh Allah, tetapi dengan ilmu yang Allah titipkan tersebut dia tidak mau menyuruh yang ma'ruf dan tidak mau mencegah yang mungkar. Orang yang dalam posisi seperti ini pun itu tidak terlepas dari murkanya Allah. Artinya orang ini pun dimungkinkan masuk neraka walaupun cuma transit. Mana dalilnya? Kita baca misalkan di dalam hadis Imam Ahmad, di dalam kitab Musnad Imam Ahmad itu ada hadis disebutkan oleh Rasulullah begini: Man ata yaumal qiyamati man su'ila an ilmin ata yaumal qiyamati muljaman minan nar. Barang siapa yang ditanya tentang suatu ilmu lalu fakatamahu, dia kemudian menyembunyikan ilmu tersebut, ata yaumal qiyamati muljaman minan nar, maka dia akan datang pada hari kiamat dalam kondisi dicambuk dengan cambuknya api neraka. Jadi orang yang punya ilmu tidak mau mencegah yang menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, itu pun datang kepada Allah di hari kiamat, datang dengan kondisi diancam dengan cambukan api neraka. Maka dari sisi ini, orang yang benar-benar selamat secara mutlak dalam pemahaman surat Al-Asr adalah orang yang menggabungkan tiga hal sekaligus. Pertama, orang yang beriman kepada Allah, berarti bab ma'rifat. Yang kedua, orang yang menjalankan syariat, ini bab amal soleh, baik amal soleh yang berhubungan dengan
Allah yang bersifat vertikal maupun amal soleh yang berhubungan dengan manusia yang bersifat horizontal. Yang bagian yang ketiga yang selamat adalah orang yang kemudian menggunakan apa yang dia pahami, yang dia miliki, baik dari bab ma'rifat dengan bab syariat, untuk mengajak sesama hamba Allah yang lainnya agar kemudian melakukan kebenaran dan bersabar di dalam kebenaran tersebut. Nah, artinya orang yang sudah sampai pada tingkatan yang ketiga ini, ya, atau menggabungkan tiga kelompok ini, tiga kondisi ini pada dirinya, maka sesuai dengan firman Allah dalam surah Ali Imran di juz keempat, di mana Allah mengatakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, sesungguhnya engkau adalah sebaik-baik manusia yang dikeluarkan bagi manusia yang lainnya. Ta'muruna bil ma'ruf, engkau menyuruh kepada yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, mencegah dari yang munkar, wa tu'minuna billah, dan engkau beriman kepada Allah. Maka jika ingin menjadi sebaik-baik hamba, sebaik-baik manusia di atas permukaan bumi ini, maka harus beriman dan menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang munkar. Maka kemudian kita paham kenapa kalimat nasihat menasihati diletakkan pada bagian ketiga, karena iman dan mengamalkan perbuatan ajaran agama saja buat diri sendiri belumlah cukup. Artinya seorang muslim dituntut untuk punya tanggung jawab kepada sesama muslim lainnya, yaitu menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar. Nah, di akhir dari penjelasan surah Al-Asr, Allah menggunakan kalimat al-haq dan as-sabar, kalimat benar dan kalimat sabar. Kenapa Allah menggunakan kalimat hak dan kalimat sabar? Yang harus dipahami oleh kita semuanya, bahwa ketika Allah mengatakan kata kebenaran pada ayat tersebut, maka kata kebenaran itu sulit dijangkau, sulit dilaksanakan kalau tidak adanya nasihat. Maka nasihat adalah cara yang mutlak dilakukan agar orang mau melakukan kebenaran. Kenapa? Karena manusia berada dalam kerugian. Maka untuk mengeluarkan manusia dalam kerugian dan melakukan kebenaran, maka dibutuhkan satu metodologi. Metodologi yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya adalah nasihat. Makanya ada hadis bunyinya begini, ad-dinun nasihah, agama itu nasihat. Kalau orang sudah tidak lagi mau nasihat, maka agama selesai. Jika orang tidak lagi mau memberi nasihat, maka agama akan padam. Jika orang tidak lagi mau untuk memberi nasihat sesamanya, maka agama menjadi hilang. Maka supaya agama kekal abadi di dalam kehidupan ini, agama tetap ada, bisa diwariskan dari satu generasi ke generasi yang lainnya, maka syarat mutlak yang harus dilakukan adalah nasihat. Maka wajib bagi setiap orang muslim untuk memastikan bahwa di kalangan orang muslim itu ada orang yang siap memberi nasihat. Makanya ada ayat di dalam Al-Quran mengatakan, kalau kalau orang mau berangkat perang, berjihad, itu tidak boleh semuanya berangkat jihad. Tidak boleh semua orang itu berangkat ke medan pertempuran. Harus ada sebagian golongan yang menuntut ilmu. Ada sebagian kelompok itu yang menuntut ilmu. Tujuannya apa? Liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Tujuannya agar ketika mereka mempunyai ilmu, mereka bisa memberi peringatan, memberi nasihat ke kaumnya ketika dia kembali ke kaumnya. Jadi tidak boleh semua orang datang ke medan pertempuran, tidak boleh semua orang berjihad, tapi harus ada yang menuntut ilmu agar ada yang memberi nasihat. Itulah pentingnya nasihat. Maka jangan remehkan orang yang memberi nasihat. Jangan remehkan orang yang sekolah agar dia bisa mempunyai ilmu, agar bisa memberi nasihat. Karena orang yang memberi nasihat, maka sesungguhnya dia telah membuat agama ini kekal abadi dalam kehidupan. Kalau bukan karena nasihat, maka semua orang menjadi rugi. Kalau bukan karena nasihat, maka tak akan ada kebenaran. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa digunakan kata sabar? Karena kebenaran itu selalu membutuhkan kesabaran. Orang yang tidak sabar, dia tidak akan bisa kekal abadi dalam kebenaran. Karena kesabaran, karena kebenaran itu dituntut untuk selalu punya kesabaran, karena ada ujian di dalamnya, ada cobaan di dalamnya. Maka kita lihat orang seperti Abu Jahal itu hidupnya tidak pernah ada penyiksaan. Tetapi orang yang hidup seperti Bilal bin Rabah, setiap waktu disiksa, dia dihukum oleh orang-orang kafir Quraisy dengan hukuman yang luar biasa besar, sesuatu yang tidak pernah dilalui oleh Abu Jahal.
Akan tetapi berkah dengan kesabaran yang dimiliki oleh Bilal bin Rabah kemudian derajatnya lebih unggul daripada Abu Jahal yang merupakan tokoh pemuka Quraisy sekalipun. Ini menunjukkan bahwa kebenaran selalu butuh kesabaran. Nih teman-teman, lagi sakit misalkan. Orang kalau lagi sakit itu biasanya ada godaan pada dirinya, malah sholat, kemudian ingin cari jalan pintas, atau menganggap dirinya kan saya lagi diuji oleh Allah. Beban yang harusnya dimiliki, yang saya miliki, yang biasanya saya miliki, saat ini menjadi tidak lagi saya miliki. Saya nggak perlu lagi lah kalau sholat itu berlama-lama. Saya tidak perlu lagi sholat sunat. Kan saya lagi sakit, Allah kan tahu saya lagi sakit. Nah, orang yang dalam posisi berada dalam kebenaran seperti ini, ketika dia tidak punya sabar akan muncul hal seperti itu. Tapi kalau dia punya kesabaran, dia akan mengatakan justru karena aku sakitlah maka aku harus lebih banyak ibadahnya daripada di saat aku lagi sehat. Karena ketika aku sakit itu merupakan jalan untuk menghapus dosa. Maka ketika ibadahku luar biasa besar, maka sakit itu akan terbuka pintu pengampunan yang luar biasa. Jadi teman-teman yang sedang sakit jangan risau, jangan putus asa, jangan gundah gulana, jangan bersedih hati. Sakit yang teman-teman miliki saat ini menjadi sebab untuk diampuninya dosa oleh Allah. Bahkan di dalam hadis Bukhari dan Muslim disebutkan hatta syaukati yasyakuha, bahkan sampai dengan sebuah paku yang kita injak sekalipun itu bisa menjadi penghapus dosa. Maka apalah lagi kalau kemudian penyakit ataupun kesulitan yang kita hadapi lebih besar dari hanya sekedar menginjak paku. Bukankah itu akan membuka pintu tobat, pintu pengampunan yang lebih besar? Bayangkan jika kemudian di dalam kondisi teman-teman yang sedang mengalami hal yang serupa, sakit, kepayahan dan lain sebagainya, dibarengi dengan ibadah yang kuat. Ini teman-teman yang lagi isolasi mandiri, jangan sedikit pun goyang ibadahnya. Kalau kesulitan yang teman-teman hadapi saat ini dikawinkan dengan ibadah yang kuat, maka tidak ada satupun makhluk Allah yang bisa menghalangi teman-teman dari mendapat ampunan Allah. Tidak ada. Artinya kondisi yang teman-teman hadapi saat ini jika dikawinkan dengan kesabaran dalam beribadah terus-menerus yang kuat, maka akan mendekatkan teman-teman kepada ridhonya Allah. Kalau sudah punya ridho Allah, kalau sudah punya rahmat Allah, mau minta apa lagi? Kalaulah tak dapat di dunia, di akhirat pasti dapat. Kalaulah di dunia tak dimiliki, di akhirat pastilah dipunyai. Maka teman-teman yang sedang diuji oleh Allah, jangan bersedih hati hanya karena Allah sedang memberikan ujian. Saya juga minggu kemarin juga dalam kondisi sakit yang luar biasa parah, ya, demam yang sangat tinggi. Satu hal yang bisa kita lakukan ketika kondisi kita seperti dalam kondisi seperti itu adalah hanya bersabar, tetap melakukan kebaikan, tetap sholat meskipun dalam kondisi susah, tetap berzikir meskipun dalam kondisi payah, tetap baca Al-Quran meskipun dalam kondisi mungkin tidak lagi normal seperti biasanya. Kalau teman-teman bisa lakukan, maka nilai yang Allah berikan jauh lebih besar. Maka saya sering katakan, tidaklah sama orang miskin yang bersedekah dengan orang kaya yang bersedekah. 5.000 sedekahnya orang miskin itu tidak bisa dibandingkan dengan 100.000-nya orang kaya. Karena 5.000-nya orang miskin itu melebihi 100.000-nya orang kaya. Maka bayangkan kalau sholatnya teman-teman dalam kondisi sakit, itu tidak akan sama pahalanya seperti sholatnya orang yang sehat. Baca Qur'annya teman-teman yang sakit tidaklah sama dengan baca Qur'annya orang-orang yang sehat. Zikirnya teman-teman yang lagi sakit tidak sama dengan zikirnya orang-orang yang masih dalam kondisi sehat. Jika memahami hal yang seperti ini, maka teman-teman sudah berada dalam kesabaran. Maka Allah kemudian mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan Allah, mintalah pertolongan Allah kepada sabar dan salat. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Kenapa Allah ketika menceritakan salat dan zakat, Allah menceritakan salat dulu baru zakat belakangan. Tapi ketika cerita sabar dan salat, bukan salat lebih dahulu tapi sabar lebih dahulu. Kenapa? Karena ibadah itu sulit dilakukan kalau tidak punya sabar. Ada orang bertanya,